warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Ayuhan nas ittaqullah. Faqad qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, para bapak rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur bisa kembali bermuajahah setelah sholat maghrib berjamaah. Kita bisa melanjutkan aktivitas ibadah kita dengan melakukan kajian terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian Kitab Tauhid yang sudah sempat dikaji sebelumnya dulu sebelum Ramadan, dan hari ini kita akan lanjutkan. Kalau tidak salah ini kali keempat untuk mengkaji Al-Qaulus Sadid Syarhu Kitab Tauhid, kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kemudian disyarah oleh Imam As-Sa'di, ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang baru, babu tafsir tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir tauhid, tafsir terhadap tauhid dan tafsir terhadap syahadat la ilaha illallah. Ya, meskipun syahadat la ilaha illallah itu adalah tauhid, kalimatut tauhid. Ya, tauhid itu kan wahada yuwahhidu tauhidan. Nah, dari kata mengesahkan atau ja'ala wahidan, menjadikan satu. Ya, bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus, memberi rizki, ya, Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mudabbir, Al-Raziq. Itu namanya tauhid rububiyah. Yang kedua, Allah satu-satunya zat yang wajib disembah, namanya tauhid uluhiyah. Dan Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki nama yang jelas untuk disembah dan memiliki nama-nama yang hanya diberikan oleh Allah sendiri dan oleh Nabi Muhammad. Itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah punya nama Allah. Dari siapa? Ya dari Allah sendiri. Kalau ada Tuhan kemudian namanya berasal dari selain Allah, maka itu bisa menjadi pembeda. Ini bukan Tuhan yang benar, ini bukan Tuhan yang asli, gitu ya. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Dari siapa namanya? Dari Allah sendiri. Bukan kita yang memberi nama. Berbeda dengan keyakinan di agama yang lain yang kemudian Tuhannya adalah nama yang diberikan oleh mereka sendiri, oleh dirinya yang mengklaim kemudian, atau oleh yang menyembahnya. Nabi Isa bin Maryam, dari siapa nama itu? Dari ibunya. Tetapi kemudian menjadi nama Tuhan karena memang disembah. Kemudian Tuhan, penamaan Allah, menyebut Allah dengan berbagai macam nama. Dan namanya kan yang namanya Tuhan Bapa itu, ini pernah disampaikan, kita bisa menemukan di kalangan salibis, ya, orang Nasrani, bahwa nama Tuhan di sini berbeda dengan nama Tuhan Bapa di negara yang lain.
Di sini Tuhan Allah, mungkin di Arab Tuhan Allah, mungkin di Inggris tidak ada Allah itu. Ada juga nyebutnya God, lebih umum lagi, my God, my Lord, my Father. Dan tidak akan kita menemukan istilah itu di negara yang lain ketika memanggil Tuhan Bapak mereka. Ini menunjukkan ada problem ya dalam konsep ketuhanan mereka. Baik, itu namanya tauhid al-asma wa sifat. Nah, di antara yang paling prinsip dari tauhid itu adalah la ilaha illallah, dan dia menjadi kata yang merepresentasikan kalimat tauhid. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau diterjemahkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Meskipun nomenklatur atau istilah Tuhan itu cocok tidak dengan istilah ilah. Seperti ad-din cocok tidak diterjemahkan agama. As-shalah diterjemahkan sembahyang. As-saum diterjemahkan puasa. Sebetulnya terjadi penerjemahan, itu akan terjadi penurunan nilai. Tapi itu mah urusan penerjemahan lah ya. Ketika sudah terjemahkan, ya itulah ininya terjemahnya. Itu keterbatasan bahasa. Tetapi sebaiknya kalau mustalahatud din, istilah-istilah agama itu tidak usah dirubah seharusnya. Sholat ya sholat, saum saum, zakat ya zakat, dan sebagainya. Karena memang nilainya berbeda. Makanya para ulama selalu mendefinisikan istilah-istilah agama itu dengan dua perspektif, dua sisi, lughatan wastilahan, menurut bahasa dan menurut istilah atau syar'an, menurut syara', menurut agama. Kenapa? Kalau menurut bahasa ini umum. Tetapi kalau menurut istilah ada nilai-nilai Islam di sana. Dan itu hanyalah dimiliki oleh Islam itu sendiri. Baik, kita akan coba masuk kepada penafsiran la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah, atau yang disebut juga dengan penafsiran terhadap tauhid. Intinya tauhid itu tidak ada yang disembah kecuali Allah. Banyak yang kemudian memaknai la ilaha illallah itu dengan misal la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, al-ma'bud. Nah, di sini betul tidak pemaknaan ini, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Maka kalau dari aspek bahasa dan kehati-hatian dalam berakidah, maka la ma'buda illallah itu kurang tepat. Kalau la ilaha illallah dimaknai la ma'buda illallah, la ma'buda tidak ada yang disembah illa kecuali Allah. Kenapa? Karena al-ma'bud yang disembah itu bukan hanya Allah, selain Allah pun disembah. Ada yang menyembah manusia yang sudah wafat, ada yang menyembah manusia yang masih hidup, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah api, ada yang menyembah cahaya, dan lain sebagainya. Maka khawatir, ini ada kekhawatiran, kalau la ilaha illallah dimaknai la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, berarti setiap yang disembah adalah Allah. Nah, ini kan bahaya ini. Nah, maka pemaknaan yang benar itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah yang hak, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi al-ma'bud, kesembahan yang benar itu hanyalah Allah saja. Sedangkan yang lain itu juga ma'bud. Secara bahasa kan ma'bud itu yang disembah, dan yang disembah itu banyak sekali, dan itu bukan Allah. Itu bukan Allah. Nanti selain Allah yang disembah itu, Imam Al-Qahtani termasuk juga di dalam kitab ini menyebutkan ayatnya. Tetapi Imam Al-Qahtani di dalam kitab Al-Wala wal Barra beliau menjelaskan ada 4 yang disembah selain Allah.
Dan ini yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah al-alihah. Jamak dari kata al-ilah. Tuhan-Tuhan. Terus al-alihah, sembahan-sembahan. Ilah. Yang namanya ilah itu adalah sesuatu yang disembah karena memang ia diyakini sebagai tujuan utama. Misal, saya punya keyakinan, kita punya keyakinan, la ilaha illallah. Allah itu adalah ilah. Ilah itu apa? Tujuan utama kita. Saya sholat karena Allah. Saya saum karena Allah. Saya mencari nafkah karena Allah. Saya senantiasa beraktivitas untuk mengajar di sekolah, di pesantren karena Allah. Saya bekerja di pabrik karena Allah. Jadi ketika segala sesuatu itu tujuannya adalah lillah, berarti Allah itu adalah ilah. Adalah al-ilah. Nah, al-ilah ini bisa jadi ada di mana? Di makhluk yang disembah selain Allah. Ada yang kemudian meyakini Tuhannya adalah Nabi Isa. Maka Nabi Isa menjadi tujuan utama demi Tuhan Yesus Kristus misalkan. Demi Tuhan Hashim. Demi Tuhan Adonai di dalam Yahudi. Demi Tuhan Eloha atau Elohim. Demi Tuhan, demi dewa siapa. Ketika itu dijadikan tujuan utama, itu namanya ilah. Satu itu. Yang kedua, sesembahan selain Allah itu namanya at-tauhid. Jamana at-tawahid. Tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu al-ma'bud min dunillahi atau ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Apa-apa yang disembah selain Allah dan dia suka ketika disembah sama yang lain. Itu namanya tauhid. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu mengklaim dirinya ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Maka ketika rakyatnya menyembah Fir'aun, maka Fir'aun ini adalah tauhid. Namrud, sama juga Namrud. Namrud itu menyuruh rakyatnya untuk menyembah dirinya. Dia mengklaim sebagai Tuhan. Dan rakyatnya menyembah Namrud. Maka ketika dia bangga, suka atau ridho ketika disembah, maka Namrud itu adalah tauhid. Dalam Syiah Nusairiyah ada keyakinan Nusairiyah itu sekarang ada di Suriah ya, yang hari ini menjadi penguasa di sana. Bashar Assad itu Nusairiyah. Kalau dalam Syiah Nusairiyah keyakinannya bahwa pemimpin mereka itu adalah titisan Allah. Jadi ketika majang foto di rumah atau majang foto di kantor, bukan hanya majang foto, termasuk juga ketika berdoa menyembah itu lewat foto itu. Karena presiden atau pimpinan itu dianggap wakil Allah di muka bumi atau jelmaan Tuhan. Ketika dia suka, dia ridho, ya bahkan dia bangga, maka ia adalah tauhid. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu disembah oleh banyak sekali manusia di dunia. Apakah Nabi Isa tauhid? Tidak. Karena Nabi Isa tidak ridho disembah oleh sekian banyak manusia. Itu tauhid. Yang ketiga, ada yang disebut dengan al-arbab. Al-arbab dari kata Rabb. Kalau al-arbab itu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-31 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ahbar. Ahbar itu tokoh agama di Yahudi. Ya, pendeta di Yahudi lah. Waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka. Rahib itu tokoh agama di Nasrani.
arbabam min dunillah, menjadi arbab, tandingan dari selain Allah. Nah, jadi kalau arbab itu apa namanya? Menaati sosok yang memang di masyarakat itu suka ditaati, al-muta', ya, al-muta' atau al-matbu' lah, yang diikuti, tapi diikuti tanpa proses apik terhadap tauhid, mengikuti dengan melanggar tauhid. Di Yahudi atau di Nasrani ada ahbar, ada ruhban. Kadang mereka memposisikan diri untuk menerima taubat orang lain. Kan ada pengampunan dosa. Bapak, saya kemarin mencuri, terus maksiat. Apakah dosa saya diampuni? Ya, dosa kamu diampuni, asal silahkan berinfak misalkan, bayar sekian. Kan ada ya, ada kamar pengampunan dosa. Kalau dulu mah ketika kecil kadang nonton film barat yang berbicara tentang konteks keagamaan, ada pengampunan dosa, jadi kita tahu. Nah, yang mengampuni dosa itu siapa gitu. Maka ketika dia memposisikan diri sebagai Allah atau posisi Allah, ini namanya arbab, mengikuti tokoh agama tapi melanggar terhadap perintah Allah. Apakah mungkin itu terjadi di Islam? Mungkin. Kalau di Yahudi namanya ahbar, kalau di Nasrani namanya ruhban, kalau bahasa kita pendeta, kalau di kita namanya ulama. Gitu. Ulama seharusnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Di dalam hadis yang tadi nanti dikatakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu para pewaris nabi. Tetapi kemudian nilai ulama itu kemudian berkurang ketika istilah ulama disandarkan kepada sekian banyak orang, tapi orang yang bersangkutan ternyata juga pelanggar tauhid. Mengatakan ulama tapi menyuruh bermaksiat kepada Allah. Mengatakan ulama tetapi kemudian menyuruh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu? Mungkin ada. Ya, tokoh agama yang kemudian menyuruh melaksanakan sesuatu yang melanggar tauhidullah. Ya, berbuat syirik, berbuat maksiat yang jelas dan lain sebagainya. Ini juga arbab. Makanya nanti ada juga yang yang menjelaskan ini bagian daripada tauhid. Jadi tauhid itu tiga ciri pokoknya. Satu, ma'ubida min dunillah wa huwa radin, yang disembah selain Allah dan dia ridho dan dia suka ketika disembah sama yang lain. Yang kedua, al-muta' yang ditaati. Biasanya yang ditaati itu siapa? Penguasa. Kalau penguasa memerintahkan sesuatu tetapi sesuatu itu melanggar tauhidullah, tetapi kemudian banyak pengikutnya, maka penguasa ini bisa jadi tauhid. Yang ketiga, al-matbu'. Al-matbu' itu yang diikuti. Biasanya kalau yang diikuti itu tokoh dalam agama. Nah, dalam konteks Yahudi ada ahbar, dalam konteks Nasrani ada ruhban, dalam konteks Islam ada ulama. Kalau ini diikuti padahal dia membawa kepada sesuatu yang menyimpang dari syariat, yang menyimpang daripada akidah atau tauhid, maka itu disebut dengan tauhid juga. Nah, itu namanya al-arbab. Yang keempat, ada yang namanya al-andad. Ya, al-andad. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah, dari selain Allah, andadan, tandingan,
yuhibbunahum kahubbillah. Iya, mereka mencintai andad itu seperti mencintai Allah. Nah, apa yang maksud dengan andad? Ya, jamak dari kata niddan. Ya. Ini adalah tandingan yang dicintai seperti mencintai Allah. Ini bisa berlaku bagi pasangannya, istrinya, bisa berlaku bagi anaknya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya dalam surat At-Taghabun, istri-istri kalian dan anak-anak kalian bisa jadi musuh bagi kalian. Hati-hati. Bahkan bisa jadi andad. Kapan? Ketika anak dan istri dicintai seperti kita mencintai Allah. Apalagi kalau mencintai anak dan istri melebihi cinta kita terhadap Allah. Mungkin itu terjadi? Mungkin. Ketika mencintai istri sampai harus meninggalkan perintah Allah. Ya. Daripada sholat terus mah mending oke ke pasar, kajian tuh sholat. Nu penting ke pasar, ami dapur ngebul. Oh mohon. Akhirnya meninggalkan sholat kemudian ke pasar dengan meninggalkan sholat karena perintah istri, karena ingin memperhatikan istri. Bisa jadi itu andad atau anak, ya, atau bahkan harta, ya. Harta juga bisa jadi andad. Ya, Imam Al-Qahtani juga menjelaskan itu, bahwa harta kalau dicintai seperti mencintai Allah, bahkan lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala, maka harta pun bisa jadi andad. Jabatan yang dimiliki bisa jadi andad juga. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, oleh karena itu 4 hal ini harus betul-betul diperhatikan untuk dijauhi. 1, al-alihah, 2, at-tawaghid atau at-taghut, 3, al-arbab, 4, al-andad. Kenapa? Kalau ini dilanggar, kita memiliki ilah selain Allah, meskipun Allah disembah. Kalau kita tidak mengkufuri tauhid, kita mencintai atau menaati arbab, layaknya kita menaati Allah, atau mencintai andad seperti mencintai Allah, maka jatuhnya syirik. Asyirku billah. Inilah yang disebut dengan syirik kepada Allah. Orang yang disebut dengan musyrik. Dan syirik ini adalah bagian daripada akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, bahkan bisa jadi khorijun anil millah, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini berat sekali. Nah, ikhwatu imanukumullah, tetapi kemudian ketika ada orang memiliki aqidatut tauhid, akidah tauhid, dengan diperlihatkan oleh lisannya yang mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ya, seperti orang nanti kan kita menetapkan seseorang itu muslim atau non muslim, atau masyarakat di sini muslim ataupun bukan, itu bisa dilihat dari syahadatnya. Kalau memang kita sudah tahu dari awal dia bersyahadat, atau maksudnya syahadat itu keyakinan, ucapan yang muncul atas dasar keyakinan dan pengetahuannya. Maka di dalam Islam, di dalam hadis dikatakan al-islamu antashhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersyahadat tidak ada ilah kecuali Allah. Syahadat itu selalu kita ucapkan setiap hari, berapa kali lah. Yang jadi muazin ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kita pun yang mendengar juga mengucapkan itu. Beres wudu kita juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika tasyahud pun kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika khutbah pun, di antara rukun khutbah adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat itu berapa kali kita ucapkan, ya, dalam sehari semalam itu selalu ada. Kenapa? Ini adalah keyakinan kita.
Tapi apakah syahadat itu harus disaksikan? Nah, ini permasalahan lain. Syahadat itu diucapkan harus disaksikan, namanya juga syahadat, bersahadat. Bersahadat mah terjemah. Syahadah itu artinya bisa macam-macam. Kalau dalam bahasa Arab kepada bahasa aslinya, syahadat itu artinya bisa macam-macam tergantung konteks kalimat. Syahida Aliyun at-tilfaza. Ali bersyahadat kepada TV. Apa artinya? Nonton, bukan bersyahadat gitu. Syahada atau syahida Aliyun Idul Adha. Ali bersyahadat kepada Idul Adha. Apa artinya? Beliau ada di tanggal 10 Zulhijjah yang merupakan hari raya Idul Adha dan juga melaksanakan syariat Id untuk sholat Idul Adha. Itu syahadat. Jadi melihat dan melaksanakan. Ada lagi syahadat itu nanti jadi syahid, ya, orang jadi syahid. Apa? Al-bayyinah, saksi di pengadilan. Makanya saksi di pengadilan kalau dalam bahasa Arab namanya al-bayyinah. Ya, syahid. Nanti zamannya syuhada, saksi yang bersaksi melihat kejadian kemudian menyampaikan di depan pengadilan. Tuh. Beda-beda. Termasuk ketika al-islamu antashhada. Islam itu engkau bersyahadat. Bersyahadat itu bukan bersaksi di depan orang lain, tetapi sebuah ucapan yang lahir dari qaulun shadirun an ilmin ala basiratin wa basarin. Sebuah ungkapan berdasarkan ilmu dan keyakinan. Kalau bersyahadat tapi tidak disaksikan oleh orang lain, kira-kira sah tidak? Sah. Karena kalau syahadat harus disaksikan oleh orang lain, harusnya bukan antashhada tapi antushhida. Engkau mempersaksikan. Bukan engkau bersaksi. Engkau mempersaksikan. Baru harus ada yang lain. Raja Najasyi bersyahadat tidak kepada Nabi Muhammad? Tidak pernah bertemu. Kan Nabi Muhammad menyurati Raja Najasyi. Raja Najasyi itu tidak ada yang tahu dari rakyatnya kalau beliau masuk Islam. Nabi Muhammad tahu bahwa Raja Najasyi masuk Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat ada yang berhijrah ke sana, kemudian Raja Najasyi bertanya tentang agama mereka, agama Islam, dan Raja Najasyi ini adalah orang Nasrani. Kemudian pulang ke Mekah lagi. Para sahabat yang hijrah ini, kemudian Raja Najasyi ada mengutus utusan ke Mekah, yang diutus itu masuk Islam sadayana. Raja Najasyi tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika pulang, Nabi Muhammad mengirimi surat kepada Najasyi untuk masuk Islam dan tidak pernah bertemu dan tidak juga menulis surat bahwa beliau bersyahadat lewat surat. Tidak. Tapi ketika Raja Najasyi wafat, Nabi Muhammad keluar kepada para sahabat, saudara kita wafat. Kita sholat jenazah, tapi jenazahnya tidak ada. Namanya sholat gaib. Ya, sholat jenazah itu kan ada sholat jenazahnya ada di sini, normal lah itu ya. Ada sholat jenazah, jenazahnya sudah dikuburkan, boleh di kuburan. Nabi Muhammad juga menyolati seorang perempuan yang suka beres-beres masjid yang wafat di tengah malam, dan Nabi Muhammad sudah istirahat. Nabi Muhammad tidak tahu kecuali besoknya tahu. Kemudian Nabi Muhammad meminta sahabat mengantarkan ke kuburan wanita tersebut dan kemudian sholat di kuburan. Boleh sholat jenazah, tapi kalau sholat yang lain haram, tidak boleh. Sholat mau menghadap, mau membelakangi, mau di pinggir, pokoknya itu tidak boleh. Fil maqbarah tidak boleh. Tapi kalau sholat jenazah boleh. Yang ketiga adalah sholat jenazah ketika jenazahnya tidak ada dan di tempat kematiannya dimungkinkan tidak ada yang menyolatinya. Maka Nabi Muhammad sholat jenazah untuk Raja Najasyi. Padahal Raja Najasyi tidak pernah bersyahadat ke Madinah atau bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW ataupun kepada utusan Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Raja Najasyi meyakini apa yang engkau ajak untuk masuk Islam. Maka jadi pada dasarnya seperti itu. Bagaimana ya kalau ada orang Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dia itu sudah meyakini Islam, sudah membaca banyak Islam, sudah berdiskusi dengan kaum muslimin dan yakin Islam sebagai agama yang benar, dan dia mengikrarkan dalam hatinya
ya dalam dirinya bahwa dia masuk Islam. Tetapi tidak sempat mengikrarkan di depan kaum muslimin, wafat. Kira-kira bagaimana? Dia sudah muslim di sisi Allah ya. Nah, tetapi kemudian yang harus kita pastikan apa? Bersyahadat itu madkhulun ilal Islam, salah satu fungsinya adalah alat untuk masuk Islam. Bagi siapa? Bagi yang sudah mengalami kekafiran. Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk Islam bersyahadat di depan Nabi Muhammad? Bersyahadat. Pertanyaannya, Siti Aisyah bersyahadat tidak di depan Nabi Muhammad? Tidak. Bahkan Siti Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad sebelum balik. Umar bin Khattab ketika masuk Islam bersyahadat tidak di depan Nabi Muhammad? Bersyahadat. Pertanyaannya, Abdullah bin Umar, anaknya yang seusia dengan Abdullah bin Abbas, bersyahadat tidak? Tidak. Kenapa? Karena semenjak kecil lahir, setiap orang yang lahir itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang terlahir ke dunia itu posisinya fitrah. Fitrah itu apa? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah ketika menciptakan makhluknya di atas ketika menciptakan manusia itu semuanya juga diciptakan di atas kefitrahan. Apa itu fitrah? Fitrah itu suci. Suci dari apa? Dari syirik. Kalau suci dari syirik berarti bertauhid, bukan tabula rasa. John Locke, kan ada psikolog ahli psikologi di barat namanya John Locke. Katanya bayi yang terlahir itu seperti apa? Tabula rasa. Apa konsep tabula rasa? Apa? Seperti keras putih. Tidak ada apa-apanya. Oh bukan, di dalam Islam bukan tabula rasa. Di dalam Islam itu fitrah sudah ada isinya. Apa? Aqidatut tauhid. Dan itu dijelaskan oleh Al-A'raf 172. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah meminta persaksian. Nah, pakai asyhada ini. Allah meminta persaksian kepada jiwa-jiwa, diri-diri sebelum lahir ke dunia, ketika ada dalam posisi di alam rahim. Alastu bi rabbikum, hei jiwa-jiwa calon manusia yang akan dilahirkan ke dunia, bukankah aku ini Rob kalian, Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, bala, ya, engkau adalah syahidna, kami bersyahadat engkau adalah Rob kami. Tuh, maka dari alam rahim semua juga sudah bertauhid. Pas lahir ke dunia, fitrahnya bertauhid. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya, ibu bapaknya yang memproses meyahudikan, menasranikan, dan memajusikan. Pada dasarnya semua pas terlahir bertauhid ataupun fitrah. Maka ketika seorang bapak, seorang ibu yang muslim-muslimah punya anak lahir ke dunia, dia adalah muslim. Kalau dia dididik dari kecil dengan didikan Islam, maka fitrahnya tidak batal. Tidak usah bersyahadat lagi. Siti Aisyah pun tidak bersyahadat di depan Rasulullah. Begitu dengan Abdul bin Umar. Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, sudah mengalami kejahiliahan, kekufuran. Ketika masuk Islam, bersyahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah anaknya, keponakan Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah, bersyahadat kepada Nabi Muhammad? Tidak. Jadi tidak usah bersyahadat lagi di depan orang. Ya, adapun syahadat itu kan persaksian. Ya, kalau bersaksi harus disaksikan. Nah, ini pemahaman yang salah. Kenapa? Karena syahadat diterjemahkan persaksian. Itu salah satu terjemah. Sedangkan terjemah itu tergantung konteksnya. Nah, syahadat di dalam Islam itu artinya ikrar atas dasar keyakinan pengetahuan. Adapun kalau sudah mengalami kekafiran baru bersyahadat harus disaksikan. Kenapa? Supaya orang tahu dia ini mu'alaf. Kalau dia mu'alaf, dia berhak mendapatkan zakat. Kalau dia mu'alaf, dia berhak mendapatkan tahiyah, penghormatan salam kalau bertemu. Hakul muslimi 'alal muslimi situn. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6, di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau bertemu ucapkan salam. Tapi kalau ke orang non muslim, tidak boleh salam. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, kata Rasulullah, jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani, tidak boleh. Kalaupun orang Yahudi dan orang Nasrani ketika bertemu mengucapkan salam kepada kita, jawab wa alaika atau wa alaikum, cukup, tidak usah pakai salam. Ini petunjuk dari
Rasulullah SAW. Orang musyrik bertemu, jangan ucapkan salam kepada mereka. Kalau mereka mengucapkan salam, tidak boleh dijawab, ya, kecuali maksimal wa alaika, itu saja. Itu ada adabnya. Tapi kalau dia sudah menyatakan keislamannya, berhak. Maka dalam muamalah perlu kaum muslimin tahu bahwa dirinya adalah seorang muslim. Meskipun separah apapun orang mengalami kekufuran, mengalami kemaksiatan, dosa syirik besar yang memang bahkan awalnya suka menghina Allah, menghina Rasulullah SAW. Kalau dia sudah bersyahadat, maka kata Rasulullah SAW apa? Di dalam hadis riwayat Muslim diterima dari Tariq bin Ashim radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu, haram hartanya, wadamuhu, haram darahnya, wa hisabu 'ala Allah, perhitungannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diklaim orang ini eta mah puluhan tahun dia kufur, dia suka menghina Rasulullah, dia suka menghina Islam, dia suka menghina ulama. Pokoknya ketika dia bersyahadat jangan dipercaya, bohong, bunuh saja. Oh tidak. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah kemudian mengkufuri untuk tidak menyembah selain Allah, maka haram darahnya, haram hartanya, dan hisab nanti atas Allah. Artinya apa? Dia muslim. Di dalam sejarah itu, Nabi Muhammad kan 13 tahun di fase Makkiyah ketika mukim di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, 1 tahun. Kemudian terjadi baru 6 bulan ada perang Widan dengan Yahudi. Yahudi nyerah, tidak melawan. Kemudian terjadi perang Badar. Perang Badar itu dengan orang kafir Quraisy, dimenangkan oleh kaum muslimin. Terjadi perang Uhud. Terus selanjutnya sampai sedikit demi sedikit Jazirah Arab itu dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai di tahun ke-8, ya, tahun ke-8 itu terjadi Fathu Makkah. Futuh Makkah, ya, singkat cerita terjadi pembukaan Fathu Makkah. Makkah dikuasai oleh kaum muslimin. Itu tahun ke-8, tanggal 8 Ramadan kalau tidak salah. 8 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Pas masuk ke Mekah, ya, maka Nabi Muhammad SAW merilis 10 orang yang halal darahnya. Kalau bertemu bunuh, pokoknya. Itu dirilis. Wanted gitu. DPO. DPO, daftar pencarian orang. Nabi Muhammad pokoknya kalau ketemu 10 orang ini bunuh. Di antaranya ada Hindun binti Utbah yang bukan pembunuh Hamzah, yang membelah dada Hamzah, mengambil jantung Hamzah, kemudian dimakannya, dikunyahnya, termasuk juga hidung Hamzah dipotong. Kemudian ada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, saudara sepersusuan Utsman bin Affan, yang dia masuk Islam, ikut hijrah ke Madinah, tapi dari Madinah pulang lagi ke Mekah dan mengumumkan kemurtadannya. Itu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ada lagi Ikrimah bin Abi Jahal. Ada lagi Sofwan bin Umayyah. Ada lagi Abdullah bin Khattal. Ada lagi Mikyas bin Syubabah. Ada 10 orang. Nah, ya tidak akan dibahas semuanya, ya. Kata Rasulullah, pokoknya kalau melihat 10 orang ini, ya, Ikrimah, Abdullah bin Khattal, Wahsi yang membunuh Hamzah, Mikyas bin Syubabah, Habbar bin Aswad, Ka'ab bin Zuhair, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Sofwan bin Umayyah, Hindun bin Utbah, binti Utbah, Huwaris bin Nukais. Pokoknya kalau ketemu orang ini bunuh, kata Rasul. Tapi ada yang menarik dalam sirah. Ketika Nabi Muhammad datang ke Mekah, masyarakat Mekah itu kan wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wah, masyarakat berbondong-bondong masuk Islam. Ada yang karena keyakinannya, ada yang ikut dan musimnya masuk Islam, ya nama gitu. Waktu itu musimnya masuk Islam. Jadi orang tuh banyak orang awam masuk Islam, ikut-ikutan. Nah, perempuan pun ikut, ibu-ibu dikumpulkan oleh Rasulullah, mereka berikrar 2 kalimat syahadat,
Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kalian harus berbaiat, berjanji setia kepadaku. Apa? Satu, untuk tidak memusyrikan Allah, yang namanya baiatul mukminat ya. Kalian nanti dalam surat apa? Ya ayuhan nabi inja akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wala yaznina wala yasrikna wala ya'tina bi buhtani yabtarinahu dan lain sebagainya. Itu namanya baiat al-mu'minah, baiat wanita-wanita mukminah. Kalian tidak boleh musyrikan Allah. Satu itu. Yang kedua, kalian tidak boleh berzina. Pas poin, kalian tidak boleh berzina. Ada yang ngacung, ya Rasulullah, kenapa kami harus berbaiat ini? Kami ini menjadi wanita Quraisy, menjaga kehormatan kami. Yang berzina itu hanyalah budak. Di zaman jahiliyah itu, Bu, sebetulnya perzinahan itu tidak ilahar. Wanita-wanita Quraisy itu meskipun jahiliyah, mereka adalah wanita terhormat, tidak pernah berzina. Yang berzina itu biasanya budak yang ingin punya suami, yang ingin punya anak. Dulu pernah kita bahas mungkin ya, jenis-jenis pernikahan di jahiliyah. Kalau wanita merdekanya tidak berzina, menjaga kehormatan. Maka kata Rasulullah SAW, tidak dibantah karena memang cuman ke depan yang penting tidak boleh berzina. Ternyata ketika dilihat itu Hindun binti Utbah. Ini orang yang dirilis oleh Rasulullah, kalau ketemu di Mekah bunuh. Tapi ternyata dia sudah bersahadat bersama wanita mukminah itu. Apakah Nabi Muhammad langsung memanggil kemudian memenggal kepalanya? Tidak. Kalau sudah bersahadat, sudah. Nabi Muhammad SAW melihat Hindun sebagai seorang mukminah. Begitu nanti suaminya Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan juga masuk Islam, kemudian menjadi sahabat besar juga. Jadi kalau sudah mengikrarkan dua kali syahadat, Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Ada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, ya, saudara sepersusuan Utsman. Ketika di Mekah itu, banyak orang. Bahkan di Madinah, ketika di perjalanan, ketika Fatu Makkah, ketika Nabi Muhammad merilis 10 orang tadi, ketika disebutkan kalau kamu melihat Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah di Mekah, bunuh. Kata para sahabat, ya Rasulullah, demi Allah, kalau saya bertemu dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, saya yang akan memenggal kepalanya. Jadi ada orang yang kemudian berjanji. Ketika itu Utsman bin Affan bertanya kepada masyarakat Mekah, kemana ini Abdullah bin Sa'ad? Karena Abdullah bin Sa'ad tahu kalau dia termasuk 10 orang yang dicari oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Dia kabur. Ketika ditanyakan oleh Utsman, karena saudara sepersusuannya, tanya ke sana kemari, akhirnya ada yang ngasih tahu. Ketemulah di sebuah rumah yang berada di misah di perkampungan lah. Didatangi. Pas datang ke sana, Utsman bin Affan mengajak dia masuk Islam. Ya, saya takut. Nabi Muhammad itu merilis saya sebagai orang yang halal dibunuh, yang dihalalkan darahnya. Kalau kamu mau, aku akan membantumu. Maka Abdullah bin Sa'ad, ya, saya akan masuk Islam. Demi Allah, saya tidak akan kembali lagi murtad. Maka dia dibawa kepada Rasulullah. Bahkan dalam sirat itu dibawa pakai burko, Pak, Ibu. Pakai apa? Ditutup wajahnya, ditutup. Jadi tidak tahu orang kalau itu adalah Abdullah bin Sa'ad. Ketika dibawa ke tenda Rasulullah, Rasul dengan banyak sahabat, ya Rasulullah, ini saudara sepersusuanku, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dia berjanji dia ingin masuk Islam dan dia berjanji tidak akan lagi murtad. Maka dibuka, langsung Nabi Muhammad itu diam, tidak menjawab Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan yang kedua kali, ya Rasulullah, saya minta engkau menerima keislamannya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dia berjanji tidak akan murtad lagi. Nabi Muhammad diam juga. Sampai Utsman bin Affan mengatakan yang ketiga kalinya. Dan yang ketiga kalinya Nabi Muhammad juga tidak menjawabnya. Dan yang keempat, Nabi Muhammad Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, ini saudara sepersusuanku. Dia ingin masuk Islam ya Rasulullah. Dia berjanji aku menjadi jaminannya. Dia tidak akan murtad. Maka Nabi Muhammad, baik. Dia kembali mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan diampuni oleh Rasulullah. Ketika dia diampuni, Utsman bin Affan membawanya keluar tenda Rasulullah
Dan Nabi Muhammad bertanya, kebetulan ada sahabat yang berjanji akan memenggal kepalanya. Kamu kenapa diam saja? Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah mengampuninya? Aku diam, engkau berjanji ingin memenggal kepalanya gitu. Tetapi kenapa diam? Artinya Nabi Muhammad SAW waktu itu betul menerima Abdullah bin Sa'ad bin dibantu oleh Utsman bin Affan. Tapi Nabi Muhammad juga seakan memberikan kesempatan sebetulnya. So, mumpung terjawab gitu kira-kira gitu. Tapi ternyata sahabat ini diam saja karena Nabi Muhammad tidak memerintahkan. Nah, ini kalau sudah berikrar dua kali syahadat sudah harum adamuhu wa maluhu. Ada lagi Wahsy juga sama seperti itu. Ketika Wahsy mengikrarkan dua kali syahadat ya, Nabi Muhammad SAW menerima, memberikan pengampunan kepada Wahsy ini. Meskipun Nabi Wahsy itu selalu terngiang ya, lah jangan terlalu banyak ada di hadapanku. Ya, beliau teringat dengan Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy, yang memang dibayar oleh Hindu. Sisi manusiawinya ada, tetapi tetap saja kalau sudah mengikrarkan syahadat harum adamu wa maluhu wa hisabu 'ala Allah. Nabi Muhammad sendiri tidak punya otoritas balas dendam gitu. Ini pembunuh paman saya yang berjasa untuk membela Islam. Oh tidak, tetap saja diampuni gitu. Ya, ada siapa? Abdullah bin Khattal. Abdullah bin Khattal dia dibunuh. Ya, ada beberapa yang dibunuh itu ya. Abdullah bin Khattal dibunuh. Ikrimah bani sahabat besar malah. Bapaknya Abu Jahal. Ikrimah itu zalim sekali. Tetapi ketika masuk Islam ya sudah, bahkan jadi sahabat besar. Kalau Abdullah bin Khattal itu dia masuk Islam. Bahkan di Madinah Nabi Muhammad suka menyuruhnya sebagai pemungut zakat. Pemungut zakat. Tapi kemudian dia kabur ke Mekah dan murtad. Dan ketika kemurtadannya itu dia punya budak. Ketika budaknya juga masuk Islam, yang muslim maksudnya. Ketika dia hendak kabur ke Mekah itu, dia dalam perjalanan minta kepada budaknya supaya memasakkan kambing ya, menyembelihkan kambing dan kemudian memasakkan untuknya. Dia tertidur, pas bangun budaknya tidak menyembelih kambing, tepang masakan gitu. Akhirnya budaknya itu dibunuh. Setelah dibunuh dia kabur dan kemudian dia murtad di Mekah. Maka kata Nabi Muhammad, kalau ketemu siapa Abdullah bin Khattal, Abdullah bin Khattal itu nama aslinya Abdul Uzza. Ketika masuk Islam ku Nabi Muhammad dirubah jadi Abdullah gitu. Tapi kemudian ketika murtad, pokoknya siapa yang bertemu dengan Abdullah bin Khattal bunuh. Nah dia dibunuh. Dibunuh, ketemu dan kemudian dibunuh. Dan sekian banyak sahabat yang lain yang kemudian juga ada yang diampuni. Kebanyakan justru diampuni. Ikrimah diampuni, Wahsy diampuni, Hindun diampuni, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarab diampuni, Sofwan bin Umayyah juga diampuni. Sofwan bin Umayyah itu putra tokoh. Umayyah itu kan tokoh besar Quraisy. Kalau ibu bapak pernah lihat film Bilal yang versi kartun ya, tapi dengan kualitas yang sangat baik. Nah itu pemeran utamanya itu Bilal, Abu Bakar, dari orang Quraisy jahiliyahnya adalah Umayyah dan Sofwan. Nah Sofwan itu di akhir hayatnya ataupun pasca Fathu Makkah itu beliau juga termasuk yang mengikrarkan dua kali syahadat dan kemudian menjadi sahabat. Ya, jadi subhanallah. Intinya ikhwatinkumullah, nahkumu bidzawahir, kita menghukumi dengan yang zahir. Kalau ada orang mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, kemudian dia tidak menyembah sesembahan selain Allah, kata Rasulullah SAW, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Hadis Muslim. Haram hartanya, haram darahnya, sudah perhitungannya nanti saja kumaha Allah gitu. Karena ada sahabat ketika berperang, kemudian musuhnya itu terlepas pedangnya. Ketika mau dibunuh, dia mengikrarkan syahadat, syahadu alla ilaha illallah. Ente mah bersyahadat teh hayang salamat we. Tebas. Dilihat oleh sahabat yang lain, maka dilaporkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku melihat si fulan
membunuh orang yang bersyahadat. Dia itu sudah bersyahadat mengikirkan la ilaha illallah, tapi tetap dia bunuh. Dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kenapa kamu membunuhnya? Ya Rasulullah, dia itu bersyahadat hanya ingin selamat saja. Kata Rasulullah SAW, apakah kamu membelah dadanya, membelah hatinya, dan tahu kalau dirinya itu berbohong? Tidak ya Rasulullah. Nahkumu bizzawahir. Kita hukumi dengan yang zahir saja. Jadi menghukumi yang zahir saja. Kalau KTP-nya agama Islam, ya anggapnya muslim lah. Meskipun nanti muslim itu kan kita akan menilai sendiri kualitas keislamannya seperti apa. Maka dalam kajian tauhid nanti kita akan mendapatkan ada muslim mukmin, muslim fasik, muslim munafik. Munafik oke, dianggap muslim. Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad tahu betul Ibnu Ubay itu munafik, hatinya kafir. Dia itu masuk Islam pura-pura takut sama Nabi Muhammad karena Islam semakin besar di Madinah. Apakah dan Nabi Muhammad tahu itu dari Allah, dari wahyu. Dan Nabi Muhammad hanya mengatakan kepada beberapa orang saja kalau Ibnu Ubay itu harus diwaspadai, dia munafik. Perang Uhud 1000 orang berangkat. Tengah jalan dia diprovokator, membawa pulang 300 pasukan. Orang munafik. Tapi Nabi Muhammad tidak pulang. Kenapa? Sudah diwaspadai. Jadi Nabi Muhammad SAW tahu dia itu munafik. Dibunuh tidak? Tidak. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Kata Rasulullah, la, inni akhafu annal Arab yara anna Muhammadan yaqtulu sahibahu. Jangan. Aku khawatir bangsa Arab mengira Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Nah, maka sikap nanti kita kepada muslim mukmin seperti apa? Hati-hati. Kalau kepada muslim mukmin, muslim yang taat, muslim yang soleh, jangan sampai dizalimi. Karena kezaliman terhadap mereka Allah yang akan marah. Nanti kita akan menemukan sekian banyak hadis tentang efek dari menzalimi seorang mukmin yang soleh. Bahasa orang mah darah ulama mah pahit. Gitu. Oh betul itu. Bukan pemaknaan itu betul. Karena dalam berbagai hadis itu menjatuhkan kehormatan seorang muslim yang soleh saja, itu marahnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ada muslim fasik mah muslim pelaku maksiat. Apal itu halal ditinggalkan, apal itu haram dilaksanakan. Maksiat kayak gitu. Tukang mabok, tukang judi, tukang zina. Muslim yang zina keluar dari Islam tidak? Tidak. Dia pejudi, dia pemabuk, keluar dari Islam tidak? Tidak. Pelaku dosa besar. Muslim. Ini objek dakwah ini. Objek dakwah. Tapi objek dakwah yang ada di dalam masyarakat muslim. Ada muslim munafik. Bagaimana menghadapi muslim munafik? Nanti Ibnu Qayyim mengklasifikasi jihad. Di antaranya adalah jihadul munafikin. Jihad melawan orang munafik. Bil ilmi wal barahin. Dengan ilmu dan penjelasan. Waspadai. Jadi bukan ayat siapa munafik bunuh. Tidak bisa. Nabi Muhammad juga tidak membunuhnya ketika tahu. Tapi apa? Waspadai. Ketika ada apa-apa, pasti nanti bakal ada provokator untuk memecah belah umat Islam. Siapa? Munafik. Munafik mah dia menyerang di medsos, lawan lagi dengan medsos. Dia menyerang lewat tulisan, lawan lagi dengan tulisan yang lebih cerdas. Dia melawan dengan dengan TikTok, lawan lagi dengan TikTok. Kira-kira gitulah. Pokoknya orang-orang munafik itu ongko Islam, muslim, tapi ke ulama teresep. Ongko muslim, tapi karena syariat Islam, mending ngewa-ngewa ting gitu kan. Orang yang memperjuangkan syariat Islam, kenapa membenci sekali? Cirian we eta munafik, tapi ulah digorok-gorok munafik gitu. Pokoknya cirian eta nu kitu teh munafik. Kumaha? Bil ilmi wal barahi. Hadapi dengan cerdas, bukan dengan pedang. Meskipun nanti pada waktunya ketika prosesnya kalau memang dia berkhilaf terhadap Islam, ada lewat pengadilan dan nanti dalam jihad ada amirul jihad. Tidak bisa dihukumi orang per orang. Wallahu taala a'lam. Itu mungkin para bapak, ikhwati imanukumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan menjadi informasi menguatkan tauhid kita ya, meskipun sedikit-sedikit mengulas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Kedepan pun masih seperti itu insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sebelum tutup mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Cekap.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.